Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hidden. Oke, kita melanjutkan playlist tutorial Laravel yang tahap ke-10 dari malasngoding.com, yaitu tentang membuat root dengan Laravel. Tahap yang kedua atau part yang kedua ya guys. Setelah kemarin kita membuat root dengan menu tampilan, kali ini kita akan membuat atau menginput ke database dengan Laravel ya guys. Sekarang bagian CRUD-nya itu bagian create. Oke, menginput data ke database dengan Laravel. Untuk menginput data ke database dengan Laravel, caranya tidak sulit, tidak jauh berbeda dengan cara menginput data ke database dengan PHP dan kode igniter yang sudah kita pelajari sebelumnya di www.malasngoding.com. Silahkan teman-teman baca dulu tutorial sebelumnya juga kalau yang belum ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi cara menginput data ke database dengan Laravel dari seri tutorial membuat CRUD dengan Laravel. Menginput data database ke database dengan Laravel. Pertama, kita buat dulu root dengan nama pegawai / tambah. Oke, kita buat dulu root tambahnya ya guys, dengan membuka directory project kita yang kemarin ya guys. Kita buka project kita di c www belajar_laravel. Oke, ditambahkan di roots di webnya guys. Di sini ya, kita tambahkan rootnya. Kita perbesar dulu. Oke, kita copy yang ini untuk menambahkan root tambah. Kita masukkan ke tambah ya guys, ke pegawai. Oke, di sini kita ke pegawai, kecil lagi seperti yang saya sudah terangkan kemarin ya guys. Untuk pemanggilan root di Laravel versi 8 ada perubahan seperti ini guys. Sebelumnya menambahkan dengan seperti ini, nah ada perubahan lagi yang harusnya seperti ini guys. Kita copy aja contoh yang di atas, kita paste di sini, kita masukkan kriteria-kriterianya, pegawai / tambah, kita tambahkan di sini ya guys. Kita contoh dijiplak aja gitu ya guys. Pegawai kontrol, kelasnya add tambah, ini kelas tambah. Oke, yang lama kita hapus. Nah yang ini kita rapatkan di controller pegawai. Setelah itu kita save. Oke, setelah di save, di sini kita membuat pengaturan root. Jika diakses root pegawai / tambah, maka akan muncul perintah untuk menjalankan metode tambah yang ada di dalam controller pegawai. Sekarang kita buat dulu metode tambah yang ada di dalam controller pegawai. Oke, kita buat lagi metode tambahnya guys di controller pegawai. Kita copy perintahnya, bukan perintah ya, sintaknya, lalu masukkan ke controller pegawai yang itu ada di apps http controller pegawai controller. Oke, double klik, kita masukkan di bawah method index, paste di sini. Oke, kita ratakan supaya terlihat rapi dan gampang untuk menganalisanya nanti. Oke, coba teman-teman perhatikan pada metode tambah yang kita buat seperti di atas. Pada metode ini kita memerintahkan untuk menampilkan view tambah. Di sini rencananya kita akan membuat form penginputan data pegawai pada view tambah. Karena kita belum punya view tambah, sekarang kita buat view baru dengan nama tambah.blade.php dari folder view seperti biasa ya guys. Nah, kita kopikan dulu ini folder sintaknya. Tekan copy. Setelah copy, kita pergi ke menu view, ada di project Laravel, resource, folder resource, lalu views. Oke, di sini ya guys, kita buat file baru, new text dokumen, kontrol semua, tambah blade.php. Sudah ada ya guys.
Kita hapus saja yang sudah ada, kita buat file baru. Oke, setelah ditambah lalu kita pastekan sintak yang tadi. Oke, setelah di save kita balik lagi untuk membaca tutorialnya. Pastikan lagi view tambah .blade.php yang kita buat di atas. Untuk action formnya kita buat diarahkan ke root pegawai store. Nah ini ya guys ya, formnya diarahkan pegawai store. Karena kita ingin nanti root pegawai store yang akan kita tangani pemrosesan data yang diinput agar bisa diolah oleh controller. Di dalam form kita juga telah membuat beberapa buah form inputan, yaitu nama, jabatan, umur, dan alamat sesuai dengan format tabel pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Oh iya, di sini kita berjumpa lagi dengan satu fitur keren dari Laravel, yaitu CSRF Protection. CSRF Protection semacam fitur keamanan untuk mencegah penginputan dari data luar aplikasi atau sistem kita. Nah, kenapa saya bilang Laravel keren? Karena Laravel sudah menginclude fitur ini secara otomatis hanya dengan menambahkan perintah kurung kurawal 2 kali CSRF_field kurung buka kurung tutup dan ditutup oleh kurung kurawal 2 kali seperti di atas. Maka Laravel akan otomatis menggenerate kode token otomatis yang dibuat dalam bentuk form hidden. Nggak percaya? Yuk kita coba lihat. Silahkan teman-teman akses sekarang form tambah pegawai ini dengan alamat localhost port 8000 pegawai /tambah. Oke, coba ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini di inspect element. Kita aktifkan dulu PHP artisannya. Untuk mengaktifkannya kita harus ke CMD. Lalu masuk ke directory project kita. cd belajar. Nah, setelah masuk kita ketikkan perintah untuk mengaktifkan PHP artisan. Oke, setelah aktif kita kopikan alamatnya, Ctrl C sekali saja, lalu paste di sini. Oke, masuk ke project kita, lalu /pegawai /tambah. Nah, wah masih seperti ini ya guys. Ternyata masih seperti ini tampilannya. Mungkin ada error sedikit ya guys. Kita koreksi lagi di controller atau di webnya. Nah, kita kontrol di sini ya guys. Koreksi lagi di sini guys. Rootnya, untuk rootnya ini kita pegawai /tambah, sedangkan di atasnya kita ada pegawai /nama. Nah ini sebelumnya kita membuat project dari malasngoding.com ini untuk memanggil pegawai / dengan nama apapun itu, maka akan ditampilkan di dalam webnya, di dalam isiannya itu. Jadi ini kita hapus aja ya guys. Kita hapus aja dengan dikasih komen aja, jangan dihapus. Komen di PHP itu tinggal dikasih / di depannya 2 kali. Setelah itu kita save, lalu kita refresh lagi. Nah sekarang sudah masuk. Sekarang kita inspect elemen, kita cek di formnya. Nah ini dia input tipe hidden. Ini sudah tergenerate otomatis ya guys, dengan menambahkan sintak rs apa tuh saya lupa ya. Nah ini CSRF_field kurung buka kurung tutup. Ini untuk otomatis dibuat oleh Laravel. Kalau kita mengaktifkan ini, fungsinya untuk mengantisipasi apabila data yang akan masuk ke database itu hanya bisa di-input oleh form ini ya guys. Apa di-input oleh aplikasi yang kita buat, seperti itu ya guys. Oke, kita lanjutkan membacanya. Oke, kita lanjut lagi. Jika tombol simpan diklik, kita belum bisa memasukkan data ke database karena kita belum punya aksi untuk mengolah data yang diinput agar diinsert ke database. Karena pada form tambah pegawai action kita buat /pegawai /store, maka pada saat form disubmit akan diarahkan ke root /pegawai /store untuk diproses. Sekarang kita buat root baru lagi, yaitu root pegawai store. Kita copy lagi nih guys untuk root pegawai store.
di web ya guys, sini. Oke, kita masukkan lagi face. Nah, seperti biasa kita copy yang sudah jadi, kita rubah sesuai dengan apa yang kita mau buat. Kelasnya store ya, kelasnya store. Oke, kita hapus, kita rapatkan kembali ke controller pegawai, lalu kita simpan. Oke, pada root ini kita menggunakan metode post, tidak lagi menggunakan metode get seperti pada root sebelumnya yang kita buat. Oh, ini ya post ya guys, kita balik lagi, ini kita ganti dengan post. Oke, lalu simpan. Karena kita mengirim data melalui POM ke root pegawai /store, maka kita wajib menggunakan metode post pada rootnya. Root ini kita perintahkan untuk menjalankan metode store dalam controller pegawai. Maka sekarang kita buat lagi sebelum metode baru di dalam controller pegawai, yaitu metode store. Oke, kita copy metode store-nya. Lalu masukkan ke pegawai controller di bawah metode tambah. Kita blok ke atas, kita tekan. Nah, seperti ini ya guys. Total request. Ada perbedaan di sininya guys. Request. Lalu kita simpan. Perhatikan pada metode store di atas. Di sini kita menangkap data yang dikirim dari form tambah pegawai. Cara menangkapnya di sini kita menggunakan datanya di dalam parameter fungsi store. Kita beri keterangan request diikuti nama variabel yang ingin kita jadikan sebagai penyimpanan data yang dikirim dari form. Di sini kita menyimpannya di dalam variabel request. Nah, ini dia guys, menyimpannya di variabel request. Kemudian tinggal kita insert datanya ke table pegawai dengan menggunakan query builder Laravel untuk insert data. Nah, ini query builder untuk menginsert data ke dalam table pegawai. Fungsi table kurung buka kurung tutup untuk memberitahukan nama table. Fungsi insert bertujuan untuk menginsert data dan menetapkan data apa saja yang ingin kita insert melalui CRUD dengan Laravel part 2. Jadi query builder di atas sama saja, artinya seperti insert into pegawai. Ini query MySQL nya guys, yang basic seperti ini, itu sama aja ya guys. Dan bagian yang paling terakhirnya setelah kita menginput data ke table pegawai, maka kita perintahkan untuk mengalihkan halaman ke halaman pegawai atau ke root pegawai kembali, yaitu seperti ini untuk memerintahkan kembali ke tampilan pegawai. Sekarang kita coba jalankan akses localhost port 8000 pegawai dan klik tambah pegawai baru, maka akan dialihkan ke halaman tambah pegawai seperti itu. Coba isi beberapa data percobaan dan klik tombol simpan. Oke ya guys, kita close. Kita refresh dulu ya guys untuk memastikan. Oke, kita isi misalkan nama bla 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 bla, jabatan bla bla bla, umur 1231 bla bla bla, lalu kita simpan. Oke, berhasil tersimpan ya guys. Ini yang baru saja kita tambahkan. Kita tambahkan lagi, misalkan namanya Andi, jabatan staff, umur 24, alamat alamatnya misalkan Banjarmasin. Oke, lalu kita simpan. Oke guys, berhasil disimpan kembali. Oke, dan data pun berhasil tersimpan ke table pegawai dan tampil pada halaman data pegawai. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial Laravel tentang cara menginput data ke database, membuat CRUD dengan Laravel part yang kedua. Sebelumnya kita pernah belajar cara menampilkan data dari database dengan Laravel, dan pada tutorial part 2 ini kita juga belajar tentang cara menginput data ke database dengan Laravel.
Selanjutnya pada part ketiga kita akan belajar tentang cara mengedit atau mengupdate data pada database dengan Laravel dan belajar menghapus dari database-nya juga dengan Laravel. Terima kasih sudah membaca tutorial membuat CRUD dengan Laravel part yang kedua. Oke, kali ini tutorial dari malasngoding.com ini berhasil kita implementasikan ya guys, dengan sangat detail dan hasilnya pun tidak mengecewakan, berhasil. Oke guys, sekian dari saya, begitu aja tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.